Umat Allah yang dikasihi Tuhan, umat Katolik dimanapun Anda berada, kita merayakan hari Minggu ini sebagai hari raya Santo Petrus dan Santo Paulus, Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Kedua pribadi yang kita dihormati oleh orang Katolik ini merupakan pengalaman yang begitu menarik bagi kita. Keduanya disebut santo atau orang kudus bagi orang Katolik karena pertama, kesaksian hidup mereka, di mana mereka akhirnya mengikuti jejak Kristus sebagai martir, karena mereka tetap bersemangat mewartakan kabar gembira seperti Yesus sendiri. Dan yang kedua, mereka kita kenal atau kita hormati sebagai orang kudus, karena tulisan-tulisan mereka yang berisikan kesaksian hidup mereka, bagaimana mereka diselamatkan, diteguhkan, dan dikuatkan oleh Allah sendiri. Mereka orang biasa, mereka orang yang tidak sempurna, mereka berdua adalah orang yang penuh kesalahan dan dosa. Kita tahu latar belakang mereka masing-masing. Bagaimana Simon yang adalah juga Petrus menyangkal Yesus. Tetapi kita lihat bahwa Petrus pun memiliki pengalaman akan Allah yang begitu mendalam. Dalam bacaan pertama dari kisah para rasul, Rasul Petrus diselamatkan oleh malaikat Tuhan. Diselamatkan, dibebaskan dari penjara. Sehingga Rasul Petrus menuliskan bagi kita, sekarang benar-benar taulah aku, bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Petrus merasakan bahwa dia diselamatkan dari kematian, karena Tuhan tidak menginginkan mati pada saat itu. Inilah pengalaman akan Allah yang mungkin juga kita miliki masing-masing secara unik. Dan dalam bacaan kedua, surat Rasul Paulus kepada Timotius yang kedua, kita juga melihat dan mendengarkan, bahkan membaca sendiri bagaimana pengalaman Paulus diselamatkan, didampingi, dan dilepaskan dari segala yang jahat. Dia menuliskan bagi kita, Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Tuhan akan melepaskan daku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Saudara-saudari terkasih, umat Allah, umat Katolik yang dikasihi Tuhan, pengalaman Paulus ini, kata-kata Paulus ini sungguh indah, dan bisa menginspirasi kita hari ini, untuk juga merefleksikan diri kita bahwa Allah juga berkarya dalam hidup kita. Dari bacaan Injil, yaitu Injil Matius bab 16 ini, kita disadarkan Petrus yang nama aslinya adalah Simon, atau kita dikenal sebagai Simon bin Yunus atau Simon Petrus, mengakui dengan kata-kata yang bukan dari dirinya Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Maka Yesus mengatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Inilah dasar bagi orang Katolik, yaitu terutama ayat 18, mengapa Petrus kita akui sebagai paus yang pertama. Meskipun dia manusia biasa yang tidak sempurna, kita mengakui Petruslah paus pertama, paus gereja Katolik yang resmi. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kata-kata yang berasal dari Yesus inilah yang menjadikan kita orang Katolik sadar Petrus dipilih di luar segala keterbatasannya dan kelemahannya menjadi kepala gereja Katolik yang resmi. Maka hari ini kita dapat merefleksikan. Pertama, apakah Anda memiliki pengalaman akan Allah? Pengalaman diselamatkan oleh Tuhan, didampingi, dikuatkan, dan diselamatkan. Yang kedua, siapakah Yesus menurut Anda secara pribadi sampai hari ini? Apakah Anda mengakui juga Yesus sebagai anak Allah yang hidup, yang senantiasa mendampingi Anda? Dan yang ketiga, apakah Rasul Petrus dan Rasul Paulus juga Anda bawa dalam doa-doa Anda sebagai orang Katolik, sehingga mereka pun
juga berkarya dalam hidup Anda. Santo Petrus, doakanlah kami. Santo Paulus, doakanlah kami. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.